Oke, hello. Hari ini kita akan bahas materi terkait dengan behaviorisme. Gitu ya. Behaviorisme, seperti yang sudah saya sebutkan, kalau ada isme-ismenya itu artinya dia ideologi ya. Dia bisa menjelaskan suatu bentuk kebenaran. Nah, jadi kalau di sini behaviorisme, yang benar itu kalau dia itu sifatnya perilaku. Nah, yang benar itu kalau sifatnya perilaku, dia nanti akan mengarah kemana? Ini obrolan tentang apa? Ini adalah obrolan tentang definisi psikologi sendiri. Jadi kalau misalnya kita biasa bilang gitu ya, psikologi itu apa? Ilmu mental dan perilaku ya, science of mind and behavior. Nah, tapi itu tidak sepenuhnya bisa benar nanti karena apa? Karena di aliran ini yang benar itu justru salah satu bagiannya yaitu behaviornya seperti itu. Nah, kalau yang benar hanya sebelahnya saja, lalu gimana aliran ini nanti akan berfungsi? Di pertemuan ini kita akan bahas. Nah, jadi materinya ini dimulai dengan sebuah perjanjian darah gitu ya di tahun 1842. Jadi ada peneliti, 4 orang peneliti dari Eropa, namanya itu Raymond, ya Emile Dubois Raymond, Ernest Broke, Hermann Helmholtz. Nah, Helmholtz ini kan dibahas di pertemuan 5 ya, gitu. Dan satu lagi namanya Karl Ludwig. Jadi 4 peneliti ini, mereka melakukan perjanjian dengan cap darah. Jadi masing-masing itu ya, jadi jempolnya itu ditusuk dengan paku lalu mengeluarkan darah dan cap gitu. Bahwa mereka nanti kalau mempelajari psikologi atau mempelajari topik-topik lainnya terkait manusia, itu tidak boleh dijelaskan ya dengan selain reaksi fisiokimiawi dalam tubuh manusia. Jadi fisionya itu biologi dan fisika dan kimiawinya ya kimia itu. Dengan kata lain, kalau kita mempelajari psikologi, yaitu harus terbatas di biologi, fisika, dan kimia dari tubuh manusia. Karena apa? Hal-hal yang tidak termasuk di situ itu artinya nggak valid, nggak benar, gitu ya. Nah, mereka itu akan mengejar keilmuan yang objektif, jadi benar-benar dia itu bisa menjelaskan sebab akibat dengan rinci dan dengan bisa dibuktikan dengan panca indera gitu ya, bebas dari prasangka gaib dan yang tidak objektif apapun itu. Nah, nanti dia itu akan mengakibatkan ditolaknya konsep-konsep non material atau hal-hal yang tidak ada wujudnya, tidak ada pembenaran panca inderanya. Jadi kalau apapun yang kita tidak bisa lihat, raba, eh, bawi gitu ya, tidak bisa kita rasa, tidak bisa kita kecap, itu artinya nggak benar gitu. Dan nanti psikologi kalau dia mau jadi ilmu yang benar, ya dia tuh harus basicnya adalah eksperimen, eksperimen psikologi dan observasi dari psikologi seperti itu. Ya, oke. Nah, awal mulanya behaviorisme itu selain tadi perjanjian itu adalah salah satu orang aliran fungsionalisme namanya Pak Cattell, James Mackin Cattell. Jadi beliau itu menjelaskan terkait dengan consciousness atau sadar ya yang di aliran strukturalisme pada 1904 yang mengawali perjalanan behaviorisme. Jadi sebelum Watson, nanti pendirinya aliran behaviorisme itu mendirikan si aliran behaviorisme, 9 tahun sebelumnya sudah ada Pak Cattell yang mengawali omongan-omongannya gitu toh. Nah, Cattell ini menantang pemikiran psikologi di masa itu yang coba membatasi bahasan psikologi yang urusannya tuh di hal-hal yang nggak kelihatan, yang di consciousness nggak kelihatan gitu. Itu. Nah, psikologi sendiri, jadi ujung-ujungnya itu tidak jadi science of mind and behavior. Karena mind sendiri itu dia nggak kelihatan, dia nggak bisa jadi aktivitas apa ya yang dia itu adalah berdiri sendiri. Karena apa? Dia bilang mind itu sendiri itu kan asalnya dari tubuh, perilaku juga dari tubuh. Jadi harusnya jadi satu dong antara mental dan perilaku, jadinya perilaku aja. Itu disebutnya sebagai
The Science of Behavior. Nah, ini selanjutnya ada Pak Thorndike. Ini mungkin di psikologi pendidikan sudah kenal ya, ada tokoh namanya Pak Thorndike ini. Thorndike ini adalah tokoh fungsionalisme yang nantinya urusannya itu dengan binatang-binatang. Beliau ini studinya kan tentang itu ya, tentang kucing ya, tentang gimana sih binatang itu sebetulnya punya kecerdasan apa enggak, dan terbatasnya itu seperti apa. Seperti yang kita tahu ya, atau kalian bisa cari sendiri bahwa eksperimennya Pak Thorndike ini kan terkait dengan kucing yang dia di kandang, lalu dia harus diberikan teka-teki yang seperti apa, gitu. Oke, baik. Nah, ini sebetulnya eksperimen yang bagus ya, kalau kita bandingkan dengan eksperimennya si strukturalisme yang itu, ya dia berkutat pada bagaimana sensasi dari panca indera gitu ya. Pak Thorndike ini eksperimennya sangat berhasil dan sangat mempengaruhi banyak ilmuwan psikologi di kala itu. Oke, nah nanti cikal bakal eksperimen psikologi itu ya dari sini yang akan kepakai di masa depan. Eksperimen tentang binatang, tentang manusia seperti itu. Oke, nah Thorndike ini sendiri dia membuat teori ya dari eksperimennya, yaitu pembelajaran asosiatif dan menemukan teori reinforcement. Jadi sebetulnya nanti apapun yang ada di behaviorisme itu asalnya dari Bapak Thorndike ini sebetulnya, tapi masih dalam bentuk agak kasar gitu. Dan Bapak Thorndike ini sendiri adalah bapaknya dari bidang psikologi pendidikan gitu. Nah, Thorndike ini tidak menganggap dirinya sebagai behavioris, tapi jadi dia walaupun pakai teori apa ya, dia yang menciptakan banyak sekali dari teori-teori behaviorisme. Beliau ini nggak bilang dirinya itu behavioris seperti itu, tapi dia terbatas pada saya tuh seorang psikolog eksperimen. Saya bukan bukan behaviorisme gitu ya. Oke, kita bahas ini dulu sebelum masuk ke behaviorisme. Kenapa bahas ini? Karena tiga tokoh ini sangat penting. Bisa dikatakan behaviorisme itu sendiri adalah aliran psikologinya dari Uni Soviet gitu, karena pendirinya tiga bapak ini. Ini tiga bapak yang menjadi tokoh keilmuan psikologi di Soviet. Ini nanti kalau kalian eh, mau mencari tahu lebih lanjut tentang tiga tokoh ini, ya kalian harus tahu dulu Uni Soviet itu kayak apa, itu kan negara komunis terbesar ya di eranya, yang itu termasuk di dalamnya ada Rusia dan semua tetangganya itu yang belakangnya stan-stan ya, kayak Kazakhstan gitu, Turkmenistan gitu. Oke, selanjutnya. Nah, tokoh pertama ini namanya Pak Sechenov. Susah emang namanya, nama Soviet, nama Rusia gitu ya. Ivan Mikhailovich Sechenov. Beliau ini adalah bapak psikologinya Rusia atau Uni Soviet. Beliau ini saking pintarnya, gelarnya itu dua. Jadi dokter dan juga orang teknik sekaligus. Jadi teknik mesin ya kalau nggak salah ya. Dan memang terkenal satu eh, Rusia, satu Soviet seperti itu. Beliau itu meneliti tentang refleks-refleks dari otak. Jadi gimana sih sebetulnya perilakunya manusia itu asalnya dari ya saraf-sarafnya manusia itu. Bahwa manusia itu beda dengan binatang karena dia itu bisa menahan refleks gitu ya. Dibandingkan dengan binatang yang ya kalau misalnya dia punya eh, apa ya, dorongan untuk makan ya dia akan mencuri. Ketika binatang itu dia punya dorongan untuk buang air ya dia buang air di tempat yang tidak semestinya gitu. Manusia itu kan bisa menahan itu ya. Kita bisa buang air di tempat yang tepat, bisa makan di waktu yang tepat dan tidak mencuri. Nah, kemampuan manusia untuk menahan dorongan kita lewat saraf itu namanya inhibisi. Kalau lanjut di materinya, materi mungkin biopsikologi ya semester 3 mungkin kalian akan dapat. Nah, efek inhibisi itu adanya di ini bagian frontal kepala kita ini. Gitu. Jadi bagian frontal kita ini nanti yang akan menekan dorongan-dorongan saraf yang
bisa kita atur gitu. Nah, ini beliau pernah belajar di bawah Dubois Reymond sama Helmholtz. Nah, ini kan artinya kan dua tokoh yang tadi perjanjian darah ya. Dan juga ini terinspirasi dari karyanya yang orang sensasionalisme itu, yang Julian de la Mettrie itu, yang bapaknya itu ini ya yang bilang hidup itu kalau yang baik yang cari senang-senang gitu. Beliau itu mengikuti pemikiran keilmuan yang objektif, yang ikut dari perjanjian darah itu. Nah, Pak Sechenov ini bilang, jadi psikologi itu kalau mau dia jadi sangat-sangat saintifik, ya dia kembali menjadi ilmu fisiologi, atau balik jadi ilmu biologi, jadi ilmu neuroscience. Seperti itu. Kalau di selainnya itu ya artinya psikologi nggak objektif menurutnya Pak Sechenov itu. Gitu. Nah, Sechenov itu sebetulnya adalah soko guru dari dua yang sebelahnya ini nanti. Eh, Nah, jadi saya taruh di atas karena memang ini gurunya untuk dua yang ini ya. Bisa dikatakan demikian. Jadi nanti aliran pemikirannya dia itu banyak mempengaruhi yang setelah-setelahnya. Lalu Ivan Pavlov ini agak terkenal dan beliau itu lagi-lagi salah satu tokoh psikologi yang tadinya pendeta gitu ya. Tapi setelah baca Charles Darwin jadinya dia ateis begitu. Dan memang orangnya ini sangat cerdas tapi saraf di kepalanya itu agak rusak karena pernah jatuh dari ketinggian gitu ya. Habis itu dia jadi ngamukan orangnya, gampang ngamuk, istrinya pun diamuk sama dia. Oke, nah beliau ini penelitian fisiologisnya itu tentang hewan, dan memang beliau baca karya-karyanya Edward Lee Thorndike dan sangat sangat respect gitu loh sama beliau ya, gitu karena dianggap oh ini orang yang mampu melakukan eksperimen hewan dengan bagus. Akhirnya dia bikin eksperimen hewan juga. Eksperimen hewannya kita bisa lihat di mata kuliah lain ya, psikologi umum misalnya terkait dengan yang anjing itu, yang anjing mengeluarkan liur apabila dia sudah dikondisikan gitu ya. Nah, walaupun penelitian itu sebetulnya kecelakaan karena tadinya dia mau meneliti pencernaan anjing, tapi kok nggak sengaja jadinya kayak gitu, dan nggak sengajanya ini malah jadi besar. Ya, oke. Pernah belajar langsung dari Wilhelm Wundt juga orangnya ini, dan apa ya? Beliau ini bisa dikatakan adalah pendiri sistemnya Uni Soviet gitu. Jadi kalau di Uni Soviet itu ya kamu kan harus manut dengan pemerintah, harus pikirannya sama dengan yang lain dan seterusnya. Kok bisa kayak begitu? Ya karena yang mendesain adalah Bapak Pavlov ini. Beliau ini adalah ajudannya dari Lenin, gitu ya. Lenin itu adalah eh, presiden pertamanya Uni Soviet, gitu, pemimpin pertamanya Uni Soviet. Dia waktu itu tanya, gimana sih caranya saya bisa bikin suatu tatanan negara di mana semua penduduknya itu relatif sama, perilakunya sama, dan bisa dikontrol dengan hal yang sama. Gimana tuh caranya? Nah, dia nanya ke Bapak Pavlov ini, dan dia yang bikinin caranya. Begitu. Jadi beliau ini membuat bagaimana Soviet Republik ya, atau Uni Soviet itu memiliki tatanan sosial yang jauh 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 sangat berbeda dibanding negara-negara lainnya kayak begitu. Nah, itu kan yang namanya Bapak Lenin itu kan nanti penerusnya namanya Joseph Stalin ya, gitu ya. Dan Joseph Stalin itu orang yang sangat kejam. Pavlov ini karena dia punya relasi ya sama bosnya Pak Stalin itu, yakni Lenin. Ya dia berseteru dengan Stalin, katanya Stalin itu ngawur karena terlalu banyak membunuh orang gitu. Sekaligus dia nanti membela satu tokoh yang setelah ini. Dan menariknya dia membela itu nggak mati gitu loh, nggak dihukum mati sama Joseph Stalin. Padahal kita tahu bahwa Uni Soviet itu kan dalamnya banyak banyak pembunuhan gitu ya, banyak orang mati gitu. Seperti sia-sia nyawa itu terbang kemana-mana ya. Tapi orang ini dia protes dan dia tidak mati. Oke, ini namanya Pak Bechterev. Ini orang yang eh, saingannya Ivan Pavlov, tapi sama-sama belajar karya-karyanya Pak Sechenov itu.
Jadi pemikirannya relatif sama ya, bahwa ya namanya psikologi itu ya dia harus dikembalikan ke ilmu neurofisiologi atau ilmu saraf gitu ya. Nah ini sama-sama meneliti hewan juga sama kayak Pavlov, dan memang saingannya Pavlov, dan memang mereka nggak akur gitu loh. Jadi kalau ketemu di jalan gitu kan, Bechterew sama Pavlov itu berantem pukul-pukulan sampai guling-guling gitu toh. Tapi masing-masing keduanya sama-sama respect karena ya ini saingan saya yang terberat gitu. Nah, beliau itu waktu itu menuliskan buku namanya Objective Psychology. Jadi menjelaskan bahwa manusia itu perilakunya ya bisa dijelaskan murni pakai saraf dan pakai refleks. Begitu. Dan memang itu perkembangan yang sangat sangat oke ya, karena berarti kita tahu tiga tokoh Soviet ini kan orientasinya adalah neurofisiologi ya, atau nanti kalau ini neuropsikologi. Jadi psikologi yang bahasannya itu berdasarkan bahasan saraf gitu. Ini studi terkait dengan neuropsikologi, neurofisiologi itu bisa jadi pertimbangan kalian kalau mau melanjutkan studi di luar negeri seperti itu. Oke, nah tapi bedanya dengan Bechterew, dengan Pavlov, Bechterew ini dia waktu itu mengobati Joseph Stalin gitu. Jadi psikolognya Joseph Stalin, dan ketika dikritik Joseph Stalinnya ini nggak terima, dan akhirnya dia dibunuh di tempat. Ivan Pavlov ini lalu membela si kawannya ini. Membela apa? Dibilang Joseph Stalin itu, wah kamu pengecut gitu, pecundang. Kamu bunuh teman saya, sama-sama ilmuwan, negara ini nggak akan maju gitu. Tapi orang ini nggak mati, orang ini mati gitu. Oke, jadi kalau disimpulkan ini berarti kan neurofisiologi, neuropsikologi sekali ya alirannya. Nah, mereka ini nanti akan jadi influencernya untuk bapak yang pendiri behaviorisme ini. Namanya Pak Watson. John Brodus Watson. Oke, agak kayak fungsionalisme ya. Ini pendiri alirannya ini ya agak agak enak dilihat dibandingkan banyak yang lain kayak Sigmund Freud, kayak Wilhelm Wundt itu kan nggak enak dilihat orangnya, juga perilakunya begitu dan mukanya merengut gitu. Watson ini sendiri beda karena dia itu orang yang lumayan ganteng katanya. Salah satu tokoh terganteng di psikologi itu katanya Watson. Nah, beliau itu anak yang bad boy gitu toh. Yang IPK-nya tuh sangat parah, sangat jelek gitu. Dan bapaknya itu adalah playboy gitu toh. Jadi suka suka bermain wanita, suka berjudi, meninggalkan ibunya gitu. Dan ibunya ini sangat religius. Religiusnya ini tapi apa ya, sampai yang suka hal-hal yang klinik, yang mistis seperti itu, dan nanti Watson ini jadi korbannya. Salah satu apa ya, perilaku ibunya yang membuat Watson ini terluka apa? Jadi ibunya itu punya kepercayaan bahwa setan itu, iblis itu adanya dalam gelap gitu. Jadi kalau anaknya tidur di tempat yang gelap itu ya nanti ditakut-takuti gitu. Lama-lama Watson ini jadi terbiasa dan jadi trauma dengan gelap. Akhirnya Watson ini dia tidak bisa hidup tanpa lampu yang nyala. Bahkan pas tidur, tidur pun lampunya harus nyala gitu. Oke. Beliau ini menikah dua kali. Jadi yang pertama ini istrinya yang asli, lalu dia selingkuh sama yang kedua. Pernah jadi presiden American Psychological Association gitu ya dulu. Dan dulu dia juga jadi profesor karena apa ya? Mungkin dia tidak cocok dengan caranya belajar yang kudu sama dengan satu sama lain gitu. Dia makanya akademiknya jelek tapi aslinya orangnya pinter. Oke. Dan memang beliau ini tokoh yang kontroversial di psikologi karena ya dia bisa dibilang berjasa tapi di satu sisi juga berbahaya tokohnya ini. Oke. Nah, Watson ini mendirikan behaviorisme sebagai aliran psikologi itu tahun 1913. Gitu ya. Dekat banget sama psikoanalisis itu. Nah, Watson ini mendapatkan inspirasi behaviorisme dari beberapa tokoh ini ya. Nah, tapi terinspirasinya bahwa hal terpenting dalam reaksi perilaku manusia itu adalah stimulusnya. Jadi nanti yang diambil itu dua ini.
Satu stimulus, satu lagi adalah respon. Jadi manusia itu makhluk yang otomatis, ya. Kalau kita diberikan reaksi lingkungan, diberikan stimulasi lingkungannya seperti apa, kita akan merespon dengan instan gitu loh, dengan eh, reaktif gitu. Jadi manusia itu makhluk yang otomatis. Ini agak mirip sama empirisisme sama sensasionalisme gitu ya. Nah, beliau ini bukunya dua ada di situ. Dan memang di tahun 1916 ini Watson ini baca referensi penelitian dari bapak-bapak yang ini. Dan akhirnya dia benar-benar all out dan ya sudah dia menganggap psikologi itu bukan the science of mind and behavior, tapi the science of behavior, dah murni behavior doang gitu. Dan soko gurunya Pak Watson ini adalah yang namanya James Makin Cattell yang tadi. Nah, Pak Cattell ini sendiri juga yang mendorong Watson ini untuk mendirikan aliran sendiri yang namanya behaviorisme itu. Watson ini sangat menghormati gurunya gitu ya, karena nggak ada gurunya itu dia nggak akan bisa jadi apa-apa. Gitu. Jadi dia menganggap beliau itu sangat berharga. Oke, beliau ini pemikirannya musuhan sama dua aliran ini, strukturalisme sama fungsionalisme. Kenapa? Simple. Karena mereka pakai consciousness, pakai kesadaran. Dia bilang kesadaran manusia itu nggak ada. Kenapa? Nggak ada wujudnya. Begitu. Oke. Nah, dia bilang psikologi itu harusnya fokus pada perilaku yang perilaku dan hal-hal lain yang bisa diukur. Jadi ada wujudnya, bisa diukur, entah pakai penggaris, entah pakai timbangan berat, entah pakai kecepatan atau apa. Dan dia bilang psikologi itu kalau misalnya belajar selain perilaku, itu nanti jadinya nggak saintifik. Gitu toh. Nah, dia itu banyak musuhan jadi musuh-musuh orang juga. Nih dia musuhan sama Wundt, dia musuhan sama Thorndike yang tadi eksperimen kucing. Kenapa? Karena dia bilang, lah kamu mempelajari itu tapi masih bilang consciousness itu ada, masih bilang kesadaran manusia itu ada. Itu kan nggak masuk akal, gitu toh. Nah, musuhnya Watson ini justru adalah Sigmund Freud yang benar-benar apa ya namanya ya, yang benar-benar berseberangan gitu ya. Psikoanalisis itu kan nggak kelihatan kan, hampir nggak kelihatan sama sekali. Sedangkan behaviorisme itu fokus pada semua yang kelihatan. Itu. Nah, behaviorismenya Watson ini adalah empirisisme dan sensasionalisme, tapi versi yang lebih modern. Kenapa? Dia bisa melakukan eksperimen-eksperimen yang lebih bagus daripada dua aliran yang ada di pertemuan lima itu. Dia ditentang oleh beberapa tokoh penting, bahkan nanti sama gurunya sendiri merasa Watson ini terlalu ekstrim, terlalu radikal. Gitu. Nah, Watson juga bilang bahwa eh, bahasanya manusia itu juga perilaku. Gitu. Jadi berbahasa itu adalah perilaku yang dia merupakan respon dari stimulus. Dan dia juga juga ini pendapatnya sama nih. Ini kayak ini loh, kayak kayak Julien de la Mettrie yang di pertemuan lima. Dia bilang orang berpikir itu sebetulnya berperilaku. Kenapa? Karena otaknya bergerak secara fisik atau kimia gitu toh. Jadi kita tidak bisa bilang manusia itu berpikir, manusia itu berperilaku gitu. Dan dia bilang kalau berpikir itu kita lagi ngomong sama diri kita sendiri di dalam otak, nah itu kan juga lagi berperilaku katanya dia. Nah, dia merumuskan tiga emosi dasar, itu rasa takut, rasa amarah, dan rasa cinta. Lalu menulis dan mendalami psikologi perkembangan di sebagian hidupnya, sebagian lagi di industri organisasi, seperti itu. Beliau ini kontroversial karena bikin buku tentang pengasuhan anak, tapi anaknya ini sendiri, dia itu apa ya? Dia bilang anak itu harusnya diasuh sebagaimana layaknya orang dewasa, tapi badannya kecil. Jadi anak itu sebetulnya ada kayak orang dewasa, bisa dikondisikan. Jadi dia itu tidak menunjukkan apa ya, dia tidak mendidik anaknya itu dengan kasih sayang. Jadi anaknya itu nggak pernah dapat kasih sayang seumur hidupnya. Jadi anaknya tiga itu dua laki dan satu perempuan, seingat saya itu semuanya bunuh diri anaknya.
pas dewasa, karena nggak pernah dapat kasih sayang dari orang tuanya, gitu. Oke, nah behaviorism manifesto. Jadi ini perjanjiannya si Watson gitu ya, sama kayak Wilhelm Wundt itu punya perjanjian sendiri. Nah, Watson ini bilang psikologi itu ya, psychology as the behaviorist views it is a purely objective experimental branch of natural science. Its theoretical goal is the prediction and control of behavior. Jadi psikologi itu sebetulnya adalah ilmu kedokteran, ilmu IPA yang di dalamnya kita itu mempelajari eh, tubuh manusia lewat eksperimen, dan tujuan kita belajar psikologi itu adalah untuk memprediksi dan mengontrol perilaku manusia. Nah, ada di ujian saya kan. Oke, dia bilang introspection forms no essential part of its method, nor is the scientific value of its data dependent upon the readiness with which they lend, they lend themselves to interpretation in terms of consciousness. The behaviorist, in his effort to get a unitary sim of animal responses, recognizes no dividing line between man and the brute. The behavior of man, with all of its refinement and complexity, forms only a part of the behaviorist total sim of investigation. Nah, artinya apa? Artinya dia bilang eksperimennya strukturalisme yang itu dia mengandaikan adanya kesadaran manusia itu nggak valid. Kenapa? Nggak bisa dibuktikan. Gitu. Nah, dia bilang tokoh-tokoh behaviorisme ya itu dia mempelajari perilaku secara umum, mau itu manusia maupun itu binatang. Karena dia bilang manusia sama binatang nggak ada bedanya. Sama-sama berperilaku kan artinya dia jatuh pada konteks studi yang sama, perilaku. Mau itu manusia mau binatang. Gitu. Dan perilaku manusia, ya, walaupun kita suka mengandai-andaikan, oh manusia lebih unggul, manusia lebih kompleks, manusia tidak sama dengan binatang, ya itu sebetulnya cuman bagian dari apa yang mau dipelajari oleh behavioris, yaitu apa? Perilaku secara umum, begitu. Jadi manusia itu tidak sespesial itu menurut behaviorisme. Oke? Apa eksperimen yang dilakukan oleh Watson? Nah, ini kan juga kontroversial ini, karena eksperimennya ini bikin sangat-sangat trauma subjek eksperimennya. Eksperimennya itu menggunakan anak balita. Jadi anak balita ini dimodifikasi oleh Watson ya supaya punya rasa takut terhadap apa? Terhadap tikus putih gitu. Dan ini eksperimen tidak boleh diulangi lagi dan tidak akan pernah diulangi lagi karena melanggar kode etik. Dia menghancurkan hidup orang. Nah, eksperimen apa ini? Eksperimen anak kecil yang dia dibuat takut dengan tikus putih. Seperti yang kita tahu, balita itu kan dia penasaran ya. Itu ya. Ya kalau ada tikus putih lucu gitu kan ya dielus-elus, dimainin. Dan mungkin bayinya itu baru nangis kalau tikusnya itu gigit gitu toh. Tapi pada umumnya ya bayi ngelihat tikus putih itu ya lucu aja, biasa aja gitu. Eksperimennya itu gimana? Jadi bayi ini dia didekatkan dengan tikus putih yang itu lucu ya gitu ya. Udah dibiarin aja. Dia akrab dulu dengan tikus itu. Nah, tapi nanti setiap kali bayinya itu bermain-main dengan si tikus itu, ini ada seorang ibu-ibu yang di belakangnya itu memukulkan palu dengan tongkat besi. Jadi kan ada bunyi yang kencang sekali dan mengganggu gitu ya. Nah, setiap kali anak ini main sama tikus ini lagi dibunyikan seperti itu terus sampai anaknya itu menangis, menangis yang luar biasa. Jadi anaknya sudah dikondisikan bahwa dia itu nanti akan mendengar bunyi yang sangat keras dan menakutkan kalau misalnya dia main-main sama tikus putih.
Oke. Dan anaknya jadinya menghindar. Jadi nggak mau main sama tikus putih lagi. Dia jadi takut sama tikus putih. Masalahnya nggak berhenti di situ. Masalahnya adalah anak ini jadi takut dengan semua objek yang ada bulunya. Dia takut dengan boneka teddy bear ujung-ujungnya. Kenapa boneka teddy bear ini ya kan ada bulunya juga. Makhluk yang lucu, berbulu, itu dia juga takut jadinya. Kenapa? Takut nanti ada bunyi-bunyi yang merusak lagi gitu. Dan anak ini akhirnya cacat seumur hidup. Kenapa? Di slide yang sebelumnya, anak ini jadi ini kan tulisannya now he fears even Santa Claus. Jadi kalau dia melihat Sinterklas gitu, dia takut. Kenapa? Karena Sinterklas ini dia putih dan ada bulunya, gitu. Gitu ya. Dia takut sekali dengan Sinterklas jadinya. Semua objek yang ada bulunya dia takut. Seumur hidupnya sih anak ini, gitu. Oke, 12 infants. Nah, ini teorinya Watson juga dia bilang bahwa ini kasih saya 12 orang anak, ya. 12 bayi yang sehat, yang ya pokoknya tidak ada kekurangan, dan biarkan saya sendirian untuk mendidik mereka. Dan saya bisa jamin, I'll guarantee to take anyone at random. Jadi saya bisa memilih seseorang, saat itu bayi itu secara random, dan saya didik dia sampai menjadi tipe pekerjaan atau jadi ahli ya di pekerjaan yang saya tentukan kepada dia. Contohnya apa? Jadi dokter, jadi lawyer, jadi artis, jadi pedagang gitu, jadi oligarki dan ya bahkan sampai pekerjaan-pekerjaan yang jelek. Misalnya apa? Pengemis, pencuri, seperti itu. Tanpa harus memperhatikan anak itu talentanya apa, anak itu senang apa enggak, dia itu kecenderungannya seperti apa, kemampuan dasarnya seperti apa, hal-hal yang bisa dilakukannya seperti apa, dan dia trust-nya itu dari mana gitu. Jadi dia bisa membuat orang itu jadi orang yang dia mau. Selama saya dibiarkan saja dan saya bisa mendidik anak itu sendirian, maka saya akan bentuk dia jadi profesi yang tertentu yang dia apa ya sudah saya tunjuk dia untuk jadi itu. Misalnya saya bikin dia jadi dokter, dia akan jadi dokter gitu. Nah, ini sebetulnya sebagian banyak ini ya mempengaruhi pendidikan kita gitu di masa modern ini. Dan I am going beyond my facts and I admit it, but so have the advocates of the contrary and they have been doing it for many thousands of years. Nah, dia bilang, ya saya memang berlebihan, tapi orang-orang yang nggak sealiran dengan saya itu juga melakukan hal yang sama. Jadi, kalau kamu kontra dengan saya, ya itu sesuatu yang wajar, dia bilang. Oke, dan nanti Pak Watson ini pendirinya behaviorisme ya nanti akan banyak masalah gitu ya. Misalnya yang pertama dia itu eh, berselingkuh gitu ya. Berselingkuhnya tuh di kampus juga sama istri yang keduanya. Dan masalahnya dia selingkuh itu bisa ditonton sama mahasiswa-mahasiswanya. Jadi akhirnya dia di DO dari menjadi dosen. Itu. Habis itu nanti 1920 kan dia jatuh miskin dibantu sama Titchener. Supaya jadi apa? Jadi kerja di periklanan. Nah, Watson ini keluar akhirnya teori-teorinya tentang industri organisasi. Dia bikin gimana caranya iklan itu bagus. Yaitu apa? Iklan itu kata-katanya nggak penting. Yang penting itu stylish. Enak dilihat, enak didengarkan. Nah, iklan itu harus pakai warna-warna tertentu supaya muncul kesan tertentu. Lalu kalimat-kalimatnya itu harus diulang-ulang. Dan terutama menggunakan perempuan yang cantik dan seksi. Supaya menarik perhatian orang untuk membeli. Gitu. Gitu ya. Nah, beliau ini sisa hidupnya ya dia di advertisement gitu toh. Dia kerja di periklanan dan jadi salah satu tokoh psikologi paling kaya. Kenapa? Beliau jadi ahli periklanan, jadi ahli advertising dan juga dari jualan buku yang tentang perkembangan anak yang tadi itu. Nanti di 1957 ya dia diberikan penghargaan ya. Ini ada tokoh yang lain yang namanya McDougall.
Ini tidak terlalu penting saya bahas panjang ya, tapi intinya beliau ini debat sama Watson dan menang. Jadi Watson itu sudah jatuh miskin di debat dan akhirnya kalah, gitu toh. Jadi kalau misalnya Watson bilang psikologi itu ya ilmu yang tentang saraf manusia, manusia itu makhluk yang otomatis. Dia bilang enggak, Dogali bilang psikologi itu ilmu kognitif yang menggunakan prinsip panca indera. Jadi memang ada hal-hal yang nggak kelihatan. Kenapa? Dia bentuknya adalah kalkulasi-kalkulasi di otak. Ini nanti mungkin penting bagi kalian yang kelompoknya kognitif. Ini nanti apa sih namanya jadi dasar sebelum ilmu kognitif ini sendiri keluar gitu ya. Jadi aliran kognitivisme atau psikologi kognitif. Itu. Nah, dampak-dampaknya apa? Ya, beliau itu sangat mendominasi di tahun 1920-an. Jadi apa-apa itu misalnya menyelesaikan permasalahan masyarakat ya, itu pasti bisa dijelaskan dengan behaviorisme. Oke, lalu Watson ini sebetulnya dinilai oleh Titchener ya, tokoh strukturalisme. Dia bilang psikologi sendiri tuh hampir hilang karena si Watson ini. Kenapa? Ya karena dia itu merusak banyak hal. Dari eksperimen yang tidak etis, dari dia meniadakan mind, itu dari dia itu fokus ke hal-hal yang hanya bisa di eh, apa ya ada wujudnya gitu. Tapi bagusnya adalah behaviorisme ini adalah dasar psikologi yang paling saintifik. Jadi nanti kalau eksperimen modern ya, kalau eksperimen psikologi yang paling modern itu nanti dia harus base-nya itu eksperimen lab sama kayak dilakukan oleh behaviorisme minimal gitu ya. Gitu. Nah, nanti pas Watson sudah tiada, penerus-penerusnya siapa? Ini ada beberapa tokoh yang menjadi penerusnya Watson. Yang pertama ini Guthrie namanya. Bapak ini matematikawan, jadi orang matematika. Nah, dia bilang manusia itu ada namanya contiguity learning. Artinya apa? Manusia itu dia mempelajari banyak set stimulus respon seperti itu. Kan dalam teorinya behaviorisme manusia itu kan dia adalah makhluk yang kalau dikasih stimulus apa ngerespon apa gitu toh. Nah, dia bilang reaksi stimulus respon itu ada banyak di dalam manusia. Itu. Yang menyertainya dalam sekali percobaan. Jadi manusia itu belajar pola-pola dan manusia itu dalam tubuhnya banyak pola gitu. Beliau ini bidangnya sama kayak Pak Thorndike karena memang terinspirasi Thorndike, jadi dia bidangnya psikologi belajar, psikologi pendidikan gitu. Dan awal-awalnya eh, dia mencoba menjelaskan tentang punishment, tapi ini nggak sesukses tokoh setelahnya gitu ya nanti ada. Nah ini tentang apa? Jadi ini eksperimennya Guthrie ya. Ini kucing yang dikurung juga dalam kandang sama kayak eksperimen Thorndike, tapi dia harus menggerakkan tuas gitu. Tuasnya itu dia bisa digeser ke arah tertentu. Kalau kucingnya udah tahu bahwa untuk keluar itu menggeser tuas, nah makanya setelah itu kucing ini akan terbiasa untuk menekan tuas walaupun dengan cara yang beda-beda. Ini kan kita bisa lihat ya, caranya kucingnya ini beda-beda. Gitu. Yang di akhir ini kan ada perbedaan-perbedaan. Kalau dia sudah tahu itu ya nanti akan diulang lagi gitu ya. Jadi kayak kita belajar rumus apa gitu kan di matematika. Wah, ada rumus yang lebih simpel, lebih gampang, lebih cepat selesainya ya kita akan mengulang itu terus gitu kan. Oke, next ini ada tokoh namanya Hull, Clark Hull. Ini juga bahasnya teori belajar gitu ya. Dia membahas mengenai drive atau dorongan belajar dalam manusia gitu. Nah, ini tokoh yang nanti terinspirasi pemikiran Gestalt itu nanti dijelaskan oleh tokoh yang tokoh-tokohnya Gestalt ya, oleh kelompok Gestalt.
Beliau itu merumuskan formula perilaku belajar yang kayak matematika. Jadi ini dua orang ini matematikawan ini ya teori psikologinya matematika gitu. Nah, apa contohnya? Manusia itu kan sebetulnya dasarnya adalah keseimbangan ya. Kalau nggak seimbang dia baru bergerak. Seimbangnya apa gitu kan? Kalau misalnya tubuhnya itu nggak lapar, nggak haus, gitu. Nah, ketika kita lapar dan haus, tubuh kita nggak seimbang. Artinya apa? Setelah itu kita punya kebutuhan. Kebutuhan apa? Saya butuh air dan habis itu dorongannya apa? Wah, saya mau mencari air. Gitu. Saya haus. Setelah dia haus, lalu dia akan melakukan perilaku yang menghilangkan rasa haus itu. Yaitu apa? Minum. Setelah minum, dia kenyang gitu ya. Dia nggak nggak meminta air lagi dan akhirnya badannya kembali seimbang. Seperti itu contoh teorinya. Oke, lalu ini yang paling terkenal. Karena apa? Ini hambanya Watson, bisa dikatakan. Jadi tokoh yang paling mengagung-agungkan Watson gitu ya, dia bilang wah psikologi itu tidak akan mungkin punya masa depan tanpa Watson. Ya. Nah, beliau ini juga sangat sangat apa ya, sangat suka memuji Watson karena dia menganggap Watson itu luar biasa, orang yang sangat-sangat apa ya namanya ya, revolusioner. Gitu. Teorinya Pak Skinner ini yang paling terkenal adalah operant conditioning. Itu tah, dia mengenalkan konsep reinforcement dalam memodifikasi perilaku seseorang. Oke. Nah, dia juga bilang sama dengan Watson, ya namanya bahasa itu adalah perilaku, yang namanya berpikir itu adalah perilaku. Kenapa berpikir itu perilaku? Karena otaknya bergerak. Bahasa itu juga perilaku. Kenapa? Dia stimulus doang. Dia tidak memiliki makna. Gitu, toh, kecuali apa yang biasa kita dapatkan. Gitu. Ini contohnya ya, yang reinforcement sama punishment. Misalnya kita dapat nilai bagus, lalu kita diberikan hadiah, gitu kan. Positif reinforcement. Oh, jadi kalau misalnya kita mau menguatkan perilaku tertentu, kita berikan hadiah. Gitu. Nah, ini reinforcement ada juga yang negatif. Jadi misalnya apa? Wah, anaknya ini suka mainan berantakan. Akibatnya apa? Ya, reinforcement-nya kita negatifkan. Kita hilangkan reinforcement itu. Kamu selalu berantakan kalau main-mainan. Kalau gitu mainannya Ibu Sita. Eh, apa sih namanya ya? Tunggu, tunggu, tunggu. Oh, itu malah yang punishment negatif nih. Itu. Sorry, sorry. Saya jelasin ulang. Nah, apa sih namanya? Oh ya, aversif ya. Aversif itu artinya kan nggak enak. Nah, jadi kalau reinforcement negatif itu adalah dengan bukan dengan add pleasant stimulus, jadi menambahkan sesuatu yang enak, tapi dengan menghilangkan hal yang tidak enak buat dia. Gitu toh, misalnya dia nanti, oh dia perilakunya baik, jadi dia main itu nanti nggak akan diomelin sama orang tuanya, dibiarin gitu toh. Atau misalnya, wah yang lain harus upacara, ya udah kamu nggak usah upacara karena perilaku kamu baik. Yang lain lagi bersih-bersih, oh kamu nggak usah karena kamu sudah berprestasi kan gitu. Nah, kalau punishment itu dia itu menghadirkan apa ya namanya ya, melemahkan perilaku dengan eh, cara-cara yang positif atau negatif. Misalnya positif punishment. Ini apa nih gambarnya? Jadi anak ini kan penasaran, mainan sama kompor, mainan sama wajan panas. Dan akhirnya apa ini kan jarinya merah nih, keselomat ya, kepanasan karena menyentuh api. Nah, ini kan pengalaman yang menyakitkan ya. Jadinya apa? Jadinya anak ini nanti dia tidak akan mengulangi perilaku main-main itu lagi. Kenapa? Konsekuensinya sakit. Tuh, yang satu lagi ini anaknya mainan HP sambil makan dan mengganggu toh akhirnya HP-nya disita sama orang tuanya. Tuh. Ini teori behaviorisme yang terkenal ya sampai mungkin di mata kuliah lain kita belajar terutama di psikologi pendidikan. Nah,
Next, ini ada tokoh namanya Pak Tolman. Pak Tolman ini sendiri tokoh behaviorisme tapi dimusuhin sama yang lain. Kenapa? Karena dia bilang manusia itu sebetulnya dia punya insting. Jadi proses berpikir itu ada, itu bukan sekedar perilaku. Oh, sedangkan insting sendiri kan dia beda ya. Dia nggak stimulus respon ya. Gitu toh. Instingnya orang itu kan bisa beda-beda, nggak sekedar stimulus respon. Makanya dia apa yang bisa dibilang behaviorisme tapi dimusuhin sama behaviorisme lain karena dia bilang hal-hal yang nggak kelihatan itu ada kayak insting, kayak berpikir. Manusia itu perilakunya nggak random, nggak cuma otomatis tapi punya tujuan gitu. Dan seterusnya. Jadinya malah dia tuh ya nggak cocok sama yang lain. Dia banyak dipengaruhi oleh William James, jadi tokoh fungsionalisme ya, lalu psikologi Gestalt, dan ini orangnya amat menghormati Kurt Lewin. Kurt Lewin itu tokoh Gestalt yang nanti teorinya banyak dipakai di bidang industri dan organisasi, gitu ya. Dan juga Sigmund Freud, sangat menghormati Freud. Kenapa? Dia berani mengkaji hal-hal yang nggak kelihatan, sama kayak saya gitu. Oke? Dan manusia itu mampu berpikir dan menghasilkan ide, gitu. Jadi manusia itu bisa berpikir secara mandiri, nggak kudu lewat stimulus respon. Kan jadinya musuhan sama yang lain. Ini eksperimennya Tolman, jadi kucing, tikus ini kan dia dimasukkan ke dalam maze gitu ya. Dan dia itu nanti bisa harus cari jalan untuk keluar dan mencari makanan itu. Nah, tikus ini sendiri dia kan dibuktikan bahwa dia untuk bisa keluar dari maze ini kan dia harus punya insting ya. Dalam artian dia bisa membuktikan bahwa hewan pun sebetulnya punya kemampuan berpikir gitu. Nah, kalau kalau hewannya itu salah, ya nanti dia akan berpikir gimana cara penyelesaian maze-nya itu. Jadi artinya ada proses berpikir gitu ya. Gitu. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan dari kakak angkatan kalian. Barangkali ada yang bisa menjawab, tidak apa-apa. Tapi untuk rekaman ini saya sudahi dulu. Selamat belajar. Kalau ada yang mau tanya, silakan di bawah.